Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fauzan. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika STMIK IKMIK Cirebon tahun 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Studi kasus di CV Tirta Angkasa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal skripsi yang akan saya teliti. Dalam setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen administrasi perkantoran yang baik. Terkait dengan administrasi perkantoran di setiap instansi atau lembaga, baik instansi milik pemerintah maupun instansi milik perorangan atau swasta, maka instansi tersebut harus memiliki bidang pekerjaan yang disebut kepegawaian yang berfungsi untuk mengelola seluruh persoalan berkaitan dengan pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi atau lembaga tersebut. Bidang kepegawaian tersebut pada hakikatnya bertugas mengolah segala data kepegawaian yang merupakan data yang sangat penting atau vital bagi sebuah instansi, baik instansi pemerintahan maupun swasta. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ananta dan Winiarti pada tahun 2013, pada penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan aplikasi yang dibangun menggunakan metode analitik hierarki proses atau yang biasa disingkat dengan AHP. Penelitian sistem ini yang akan dibangun menggunakan metode GAP. Kompetensi dan aspek-aspek yang digunakan berdasarkan aspek yang mengacu pada Tridharma dan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7. Usulan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode PHP dan MySQL dalam membuat sistem informasi kepegawaian berbasis web. Kajian yang akan diusulkan oleh peneliti yaitu mengenai data administrasi kepegawaian yang berada di CV Tirta Angkasa. Tujuan utama dalam topik penelitian ini adalah agar dapat mempermudah dan membantu bagian kepegawaian dalam mengelola data pegawai yang ada dan memberikan data maupun informasi mengenai kepegawaian dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu banyak penelitian mengenai sistem informasi kepegawaian, namun sedikit penelitian tentang alur kerja proses mutasi pegawai. Yang kedua, minimnya penelitian tentang pengelolaan kepegawaian yang sesuai. Untuk rumusan masalah pertama, peneliti menerima referensi dari Jumaisa pada tahun 2019 dan yang kedua dari Diah Retnowati pada tahun 2017. Pertanyaan penelitian. Pada rumusan masalah pertama, saya memiliki dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi alur kerja proses mutasi pegawai? Lalu, yang kedua,
Mengapa alur kerja proses mutasi pegawai sangat penting? Lalu, pada rumusan masalah yang kedua, saya memiliki satu pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan agar pengelolaan kepegawaian dapat terlaksana? Tujuan penelitian yaitu pada rumusan masalah pertama, dan pertanyaan pertama yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alur kerja proses mutasi pegawai. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bahwa alur kerja proses mutasi pegawai sangat penting. Di rumusan masalah yang kedua, tujuannya adalah untuk mengelola administrasi kepegawaian lebih mudah. Di sini manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Manfaatnya terdapat dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Pada manfaat secara teoritis, yaitu yang pertama, dapat membantu bagian kepegawaian dalam mengelola data pegawai yang ada. Yang kedua, dapat membantu dalam memberikan data ataupun informasi mengenai kepegawaian. Lalu di manfaat secara praktis yaitu memberikan data maupun informasi mengenai kepegawaian dengan cepat. Batasan penelitian yang pertama, entitas yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kepegawaian yang ada di CV Tirta Angkasa. Lalu, software yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada Sublime, Sampipi, dan Chrome ataupun browser sejenisnya. Yang ketiga, hardware yang digunakan adalah laptop Asus X441B dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu prosesor AMD A6 9225/BGA dengan RAM 4GB dan sistem operasi Windows 64-bit. Slide selanjutnya itu kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir itu terdapat studi literatur, pengumpulan data, lalu kemudian analisis data input dan target, kemudian implementasi. Dalam studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti dalam penerapan suatu metode yang digunakan. Lalu di pengumpulan data, di dalam penelitian ini adalah metode observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang ada di CV Tirta Angkasa. Lalu dalam analisa data, dalam penelitian ini akan dilakukan pengadministrasian data pegawai serta pengelompokannya berdasarkan setiap divisi, bagian, dan jabatan yang dijabat pegawai tersebut. Data input dan target pada tahap ini dilakukan penginputan data-data yang telah ada ke dalam database yang telah dibuat. Kemudian implementasi. Setelah analisis selesai dilaksanakan, maka pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap data yang telah dianalisa. Jika pengujian sudah berjalan dengan lancar, maka sistem dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang selanjutnya, jadwal penelitian. Di sini ada beberapa kegiatan yang akan dijadwalkan, yaitu mengidentifikasi masalah yang jadwalnya akan dilakukan di bulan Agustus dan September. Lalu yang kedua, mencari keterkaitan material penelitian yang jadwal penelitiannya juga di bulan Agustus dan September. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kesenjangan masalah.
yang akan dilaksanakan juga pada bulan Agustus dan September. Kemudian merumuskan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan juga pada bulan Agustus dan September. Yang selanjutnya yaitu merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan juga pada bulan Agustus dan September. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau fakta literatur review yang akan dilaksanakan sejak Agustus sampai dengan Oktober. Yang selanjutnya, menyusun instrumen penelitian atau pre-processing data yang akan dilaksanakan di bulan September dan Oktober. Yang selanjutnya yaitu melakukan eksperimen yang akan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Setelah itu, melakukan uji coba yang dilakukan juga sama di bulan Oktober sampai Desember. Lalu, menganalisis atau mengimplementasi hasil eksperimen dan uji yang akan dilaksanakan juga pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Setelah semua dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan pada bulan Desember sampai dengan Februari. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian ke dalam format skripsi yang akan dilaksanakan juga sama bulan Desember sampai dengan Februari. Terakhir, daftar pustaka. Yang pertama ada dari Brian Sakti Prayogo pada tahun 2019 dengan judul Aplikasi Web Reparasi Jam Menggunakan Node.js. Studi kasus di Rolex Reparasi Jam yang berada di Yogyakarta di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Yang kedua yaitu oleh Jimmy Asmara pada tahun 2019 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa berbasis website. Studi kasus Desa Netpala, Nusa Tenggara Timur. Stikom Uyelindo Kupang. Yang ketiga ada oleh Jumaisa pada tahun 2019 dengan judul Inovasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web di BKPSDM Kabupaten Goa di Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, sepertinya cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.